Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Saya menyambut gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk kita bersama-sama berbakti di dalam Tuhan. Bulan ini adalah bulan keluarga. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang membawa saudaranya, suami, istri, anak, Pak De, Bude, Tante, Om. Angkat tangan yang tidak sendirian di gereja ini membawa saudaranya. Wow, kita saudara seiman ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Ya, luar biasa bahwa kita di tempat ini kita tidak sendirian, tetapi kita banyak saudara seiman, bahkan saudara benar-benar saudara ya Bapak Ibu ya. Ada suami, istri, Om, Tante, Bude, Bule. Ya, kita mau bersama-sama satukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pagi hari ini, datang kepada Tuhan. Mari kita mau berikan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan melawat setiap kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik, bahwasanya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa ada sukacita damai sejahtera Tuhan yang Tuhan curahkan di tempat ini. Kami tahu Tuhan saat kami membawa beban kami kepada Engkau, dan Engkau Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera itu meluap dari dalam hati kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami, karena Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami, Engkau Allah yang sanggup menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pagi hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami rindu senangkan Engkau melalui pujian kami, dan membawa hati untuk Engkau pulihkan kami, untuk Engkau bentuk kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dedikasikan ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang percaya bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Bagikan sukacita Bapak Ibu Saudara kanan kiri dengan kasih tos. Katakan bersukacitalah. Ya, karena hari ini adalah hari yang bahagia di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bahagia di tempat ini. Oh, haleluya. Mari bersama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Ku
3 orang yang kita tunjuk ya. Kau. Depan, belakang, kita tunjuk kau. Amin, bisa? Amin. Cari orang yang berbeda ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, semua saudaraku di tempat ini. Katakan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari tunjuk 3 orang, katakan. Bapak Ibu Saudara sekasih, tidak ada yang dapat memisahkan keluarga Allah, di mana Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang mengikat dengan tali kasih yang tidak pernah terputus. Kita mengucap syukur kalau kita boleh diciptakan Tuhan sebagaimana kita ada, kita boleh hidup di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bukan suatu kebetulan kalau Tuhan membentuk kita di dalam keluarga berkeluarga. Bukan kebetulan kalau kita memiliki Bapak, Ibu, Papa, Mama yang Tuhan tempatkan menjadi keluarga kita, menjadi orang tua kita, anak-anak yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mengucap syukur untuk Tuhan, rancangan yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami membawa keluarga kami. Kau yang mempersatukan kami di dalam keluarga. Dan bukan suatu kebetulan Tuhan, tetapi semua karena rancangan-Mu yang terbaik buat kami. Dan kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Hirabaya shikiara lalavayasi. Mari bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hiratakara lalavayasi kanara. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Oh haleluya. Kau baik Tuhan, kami bersyukur. Kau baik, kami bersyukur buat rancangan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Hadir di sini mempersatukan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Kami bawa keluarga kami di dalam-Mu Tuhan.
Hidup
mau bangkit berdiri bersama dan katakan, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti yang selalu memberi air yang mengalir, yang tiada pernah berhenti. Ajar kami Tuhan, memberikan kasih kami bagaikan air yang tidak pernah berhenti. Kami selalu memberi seperti Engkau Tuhan, supaya mengasihi kami. Kami memberi kepada keluarga kami, mengasihi keluarga kami. Sentuh hatiku, ubahkan kami yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, kami mengasihi yang selalu memberi, bagai air mengalir, yang tiada pernah berhenti, bagai yang tiada pernah berhenti, bagai yang tiada pernah berhenti. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh hati kami, ajar kami mengasihi, ajar kami peduli seperti Kau mengasihi kami. Hati kami meluap dengan kasih, kami mengasihi. Bantu kami bagaikan emas murni, bagai bejana. Kau perbaharui kami, perbaharui hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Ajar kami mengasihi lebih lagi, lebih lagi. Haleluya.
ubahkan aku Tuhan. Kami rela dibentuk pagi hari ini Tuhan, untuk kami menyatakan kasih ke dalam keluarga kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ubahkan kami ya Roh Kudus. Kau membantu bejana hatiku Bapa, ajarku mengerti yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ajar kami peduli dengan keluarga kami Tuhan. Ajar kami mengasihi keluarga yang sudah Tuhan tempatkan. Beri hati yang lebih rela mengasihi. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku, kita mau bawa keluarga kita. Bahwa keluarga kita diikat dengan kasih Tuhan. Tuhan yang mempersatukan. Karena dimulai dengan kita mengasihi keluarga kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Milikmu selalu berharga di matamu. Kau satukan kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku ini milikmu. Satukan kami. di hadapan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menyentuh hati kami. Engkau yang menjamah setiap hidup kami. Bahkan Tuhan, Engkau membentuk kami menjadi bejana yang baru.
bagai emas yang murni Tuhan, sehingga keluarga kami boleh menjadi saksi di mana keluarga kami berada. Mari Tuhan, Engkau lembutkan setiap hati kami. Kami berdoa Tuhan, bagi siapapun Tuhan yang saat ini terluka hatinya, mari Tuhan Engkau menjamah Tuhan, sehingga hati kami boleh sembuh. Hati kami Tuhan boleh, oh Tuhan Kau pulihkan ya Bapa. Bagi kami yang saat ini merasa tekanan-tekanan di dalam keluarga, mari Bapa, Kau yang mengangkat setiap kami, Kau yang memberikan pengertian, Kau yang memberikan, oh Tuhan, pengertian bahwa Engkau Tuhan Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami, untuk membawa kami Tuhan dekat dengan Engkau. Dan kami percaya setiap keluarga kami diberkati. Saat ini kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Mari Engkau berkata-kata bagi setiap kami, baik itu orang bapak, ibu maupun anak Tuhan yang saat ini hadir. Berkata-katalah Tuhan, lembutkan hati kami, tajamkan roh kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk mengalami lawatan yang dari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan melepas ini saja karena tidak jelas ya. Saya juga ngepek saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, keluarga Tuhan yang diberkati, keluarga Tuhan yang dikasihi, keluarga Tuhan yang dihormati. Saat ini kita dikumpulkan di tempat ini dan kita terus diajarkan untuk kita boleh membenahi keluarga kita demi keluarga. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan sampaikan dalam setiap keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang dibentuk bagikan emas yang murni. Bapak Ibu, kalau minggu pertama kemarin, bulan ini masih bulan keluarga, itu keluarga yang diurapi, temanya seperti itu. Minggu yang kemarin ya, Bapak Yoyo, keluarga yang bisa mengampuni. Dan sekarang minggu ketiga kita akan belajar bersama-sama tentang sikap hormat dan kasih dalam keluarga. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suamimu. Bapak Ibu Saudara, keluarga ini sudah dirancang Tuhan semenjak Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Di mana Adam seorang diri, Tuhan berkata, tidak baik engkau seorang diri, aku akan memberi kepadamu penolong yang sepadan. Maka diambilnya tulang rusuk dari Adam, dibentuknya seorang perempuan. Dan oleh Tuhan disatukannya laki-laki dan perempuan itu menjadi satu keluarga, yaitu suami istri. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 2 ayat yang 24. Bapak Ibu, kami akan bacakan. Saya tidak di sini tidak bisa membaca ya, karena saya sudah ini matanya sudah kurang sekali. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan bahwa
kita sudah disatukan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang dijadikan menjadi satu daging. Satu daging ya, dari dua menjadi satu. Pribadi dua menjadi satu. Ya, kebiasaan yang dua harusnya disesuaikan menjadi satu. Ada keterbukaan, ada kejujuran. Dan ini saya percaya tidak gampang, saudara. Saya mengalami sendiri dibentuknya keluarga ini. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan selalu memberikan kepada kita peringatan-peringatan dalam kebenaran firman-Nya. Nah, keluarga yang sudah disatukan Tuhan ini merupakan pemerintahan terkecil. Pemerintahan terkecil. Nah, keluarga ini merupakan komunitas yang pertama dan utama dalam hidup semua orang. Nah, di sini hubungan Tuhan dengan jemaat sering dijelaskan seperti hubungan antara suami dan istri. Satu laki-laki dan satu perempuan disatukan. Itulah menggambarkan kesatuan Kristus dengan jemaat. Telah disatukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini tadi dikatakan bahwa hei suami, ya, hei suami kasihilah istrimu. Di sini tadi dijelaskan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Dan di sini yang disebutkan laki-laki, kok bukan perempuan ya, yang disuruh meninggalkan ayah ibunya, tapi laki-laki. Karena laki-laki di sini yang akan memikul tanggung jawab menjadi kepala keluarga. Kalau Tuhan menjadi kepala jemaat, laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Kalau istri itu ngendel, kalau sudah nikah ya ikut suaminya. Bahkan dalam pegawai negeri itu kalau pindah mengikuti suami langsung diizinkan. Tetapi kalau pindah mengikuti istri, jangan cepat-cepat berharap bisa diterima. Nah, di sini suami ya yang harus berperan di dalam keluarga. Suami ini harus menjadi kepala keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perintah yang daripada Tuhan. Suami harus meninggalkan ayah ibunya. Bukan berarti harus harus berselisih dengan ayah ibunya, tidak. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah dilakukan di mana laki-laki itu bersama ayah ibunya. Mungkin itu dari keluarga mampu, sehingga laki-laki itu manja. Harus selalu dilayani. Ya, semuanya serba istri dan istri. Ada lagi dari keluarga yang tidak mampu misalnya. Itu minder, ya. Suaminya minder seperti itu, ya. Mau seperti ini, dia mengingat bahwa saya dari keluarga yang tidak mampu dan istri dari keluarga yang mampu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah menyatukan kita menjadi dua daging. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang tidak mampu. Disatukan menjadi satu. Inilah Tuhan kita yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pada hari ini kita akan belajar dari 3 hal yang Tuhan perintahkan kepada kita, keluarga-keluarga. Yang pertama, yaitu suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dalam Efesus 5 ayat 25 yang dikatakan seperti ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini suami harus meneladani Kristus di dalam mengasihi jemaat. Kalau tadi keluarga menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaatnya, di sini suami harus meneladani Kristus dalam mengasihi jemaatnya. Kita waktu diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan tidak melihat keberadaan kita, dosa kita seperti apa. Ya, dosa kita mungkin hitam pekat, ya, mungkin dosa yang
tidak bisa dikatakan bisa diampuni dan sebagainya, jelek sekali. Tuhan tidak pandang itu. Tuhan menebus kita. Tuhan mengorbankan, merelakan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dan kita dikembalikan pada kemuliaan Allah seperti sekarang ini. Kita menjadi keluarga-keluarga yang di dalam Tuhan Yesus mengalami suatu kebahagiaan, mengalami suatu ketenangan, sukacita dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, suami di sini bahwa dikatakan bahwa hei suami kasihilah istrimu. Ya, suami itu harus mengasihi, meneladani Tuhan Yesus, mengasihi jemaatnya. Nah, suami di dalam mengasihi istri ini harus meneladani Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Berkorban. Ini yang utama dan pertama dalam keluarga. Suami-suami, mari kita akan ingat kembali apa yang diwajibkan, ditugaskan di dalam hidup kita. Bahwa suami itu harus berkorban. Ya, kalau ada suami yang masih egois, masih tidak mengerti kebutuhan, masih melakukan kesenangannya sendiri, seperti waktu, seperti masih ada di dalam keluarga, itu suami yang tidak mendengar firman Tuhan. Saat ini Tuhan menajamkan setiap hati suami. Hei suami, kasihi dengan pengorbanan apapun. Ya, mungkin itu pengorbanan waktu, pengorbanan meninggalkan kesenangannya sendiri, pengorbanan meninggalkan kenyamanan. Wah, aku nek ra ngene ra nyaman kok. Aku ya kudu ngene. Sebagai suami, berkorbanlah untuk keluarga, untuk istri. Ini perintah ya daripada Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 28 dikatakan juga seperti ini. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, suami yang mengasihi istrinya itu seperti mengasihi diri sendiri. Ya, bagaimana orang tidak mengasihi dirinya sendiri? Tidak makan, tidak berpakaian, tidak membeli baju dan sebagainya. Harus dirawat, diperhatikan. Kalau suami-suami ini merawat dirinya sendiri, merawat istri sama seperti merawat dirinya sendiri. Suami yang tidak merawat istrinya berarti mengenyampingkan dirinya sendiri. Nah, saya kira tidak ada. Ya, semua istri, semua suami ini memperhatikan, merawat dirinya sendiri. Nah, di sini suami berada dalam posisi sebagai kepala keluarga. Walau begitu, suami tidak dapat memperlakukan istri semaunya, tetapi harus dengan kasih dan hormat kepada istri seperti Tuhan mengasihi jemaat dengan kasih agape. Kasih agape itu digambarkan kasih walaupun. Kasih walaupun bagaimana ya? Demikian juga suami mengasihi istri. Kasih walaupun itu kasih yang tidak melihat keadaan. Walaupun istrinya sakit, dikasihi, tidak dibentak-bentak. Ya. Walaupun istrinya tidak cantik, dikasihi. Itu kan sudah dipersatukan Tuhan. Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Walaupun istrinya tidak bekerja, itu ya dikasihi. Kita bisa bayangkan loh Bapak Ibu. Istri itu kelihatannya tidak bekerja di kantor, tapi bekerjanya di rumah. Tapi capeknya bukan main. Ya, bisa bayangkan itu. Masak, ngepel, merawat, menyediakan makanan dan sebagainya, capek. Nah, itu suami sebagai kepala negara, kepala keluarga. Ya harus mengerti keadaan istri.
bantulah istri walaupun istri tidak minta bantuan. Apa yang perlu dibantu, bantulah. Itu cara mengasihi istri. Nah, di sini di cara mengasihi istri ini bukti kalau dia mengasihi istri itu tadi berkorban itu nomor 1 dan utama karena sudah diteladankan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu suami yang merawat dirinya, suami yang melayani. Nah, suami yang melayani istri tadi menyiapkan waktu untuk istri, mendengarkan perkataan istri. Kadang-kadang bapak-bapak itu walaupun dia merasa aku kan mempunyai otoritas tertinggi dalam keluarga, pokoknya aku yang harus menang. Kadang-kadang perkataan istri itu memberikan jalan keluar. Perkataan istri membuat damai sejahtera, membuat nyaman. Kadang-kadang bapak-bapak nekat, ya, tidak ingat bahwa istri itu perlu didengarkan. Tidak sedikit laki-laki bapak-bapak yang sukses itu bukan karena perjuangannya sendiri, tapi ada istri yang di belakang, istri yang perlu didengarkan. Ya, sebab itu bapak-bapak yang tadinya egois, menang-menangan, kalau istri berkata seperti ini, diam, tidak mau menjawab, tidak mau menanggapi. Bagaimana istri bisa mengeluarkan isi hatinya untuk keperluan keluarga? Kalau suaminya diajak omong-omong, tidak mau mendengarkan, tapi diam, terus mandek, putus hubungan, meneng-menengan seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam hati tidak bisa tersalurkan. Bapak-bapak, mari Tuhan ingatkan, suami-suami Tuhan ingatkan, dengarkan istrimu. Karena istri ini saya mengalami sebagai istri, segala sesuatu ini saya bawa dengan doa. Apapun dibawa dengan doa. Dengan doa inilah Tuhan memberikan hikmat kepada istri. Kenapa kok bapak-bapak tidak diberi kadang-kadang hikmatnya itu kurang? Karena bapak-bapak jarang ada waktu untuk Tuhan. Waktunya ini itu dan ini itu. Tapi istri saat dia dalam keluarga, segala sesuatu dibawa dengan doa. Di situ Tuhan beri hikmat. Sebab itu istri perlu didengar nggih. Bapak-bapak, suami-suami nggih, sing ora kagungan istri ya ora apa-apa. Sok nek kagungan istri meneh, dengarkan suara istrinya. Nah, istrinya perlu waktu khusus ya, waktu. Jangan waktunya untuk dirinya sendiri. Aku kan udah kerja capek toh. Aku kan capek, Bu, aku mau tidur. Bangun tidur, nanti kerja lagi, pulang kerja tidur lagi. Waktu untuk si istri itu kapan? Ya, waktu untuk istri kapan? Saya bersyukur keluarga Tuhan di tempat ini ada yang saya lihat, saya itu tukang melihat, tukang ngamati. Ya. Oh itu sudah tahu pekerjaannya lembur. Lalu minggu atau Setu karena libur, ayo main ya jangan jauh-jauh Bapak Ibu, jauh-jauh nanti menghabiskan uang, deket aja bersama keluarga, anak. Nah itu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, suami harus mengasihi istri dengan kasih walaupun tadi, ya tidak mentang-mentang sebagai kepala keluarga memiliki otoritas tertinggi harus seperti ini, tidak. Yang kedua, istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Di dalam Efesus 5 ayat 22 dikatakan seperti ini, "Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Istri memang diberi peran oleh Tuhan menjadi penolong bagi suami. Ya. Maka istri menjadi penolong bagi suami yang tunduk. Walaupun suaminya memiliki kelemahan, tetapi istri tetap harus tunduk pada suami. Nah ini kebalikannya. Tadi istri yang tidak bekerja, yang ini, yang itu, yang jelek, yang sudah keriput dan sebagainya. Kalau ini suami, ya, walaupun istrinya punya jabatan yang tinggi, gajinya gede, kaya lagi, suaminya tidak punya pekerjaan yang menentu. Nah, ini tidak boleh istri lalu semena-mena kepada istrinya. Tuhan katakan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Ya, seperti Tuhan juga mengasihi jemaatnya. Seperti tadi loh, tunduk yang tidak kasih yang walaupun tadi ya. Tunduk nek. Tunduk kalau diberi uang, tunduk kalau diajak rekreasi, tidak. Ya, dalam segala sesuatu istri harus tunduk kepada suami. Seperti tunduk kepada Tuhan. Jangan tunduk salah pengertian. Masa ada suami yang seperti ini, Bu, pokoknya itu loh Bu, harus dihancurkan. Keluarga itu loh Bu, sudah menghina kita, harus dihancurkan. Apa istri harus tunduk Bapak Ibu Saudara? Ini bukan kehendak Tuhan. Ini bukan seperti yang direncanakan Tuhan. Ya kita tidak mau dong. Tunduknya seperti kita tunduk kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu mesti memerintahkan yang baik-baik. Kalau kita diperintahkan yang jelek-jelek, taat jani istri-istri. Jangan mau. Ya, jangan mau. Istri juga punya suara. Ya, jadi walaupun istri harus tunduk, tapi punya suara andil di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini istri yang dijadikan Tuhan peran, yang diberikan peran untuk menolong suami, ya harus tunduk benar-benar menolong suami benar-benar. Kalau suaminya punya penghasilan pas-pasan, ya jangan kalau sekarang istilahnya itu yang di mal-mal terus itu ya beli apa, beli ini, beli itu. Padahal suaminya kan gajinya pas-pasan. Kita kan sebagai penolong harus punya hikmat, minta kepada Tuhan. Minta istri yang banyak berdoa. Saya percaya tidak ada yang seperti ini. Ya, tidak ada istri yang menghambur-hamburkan uang untuk foya-foya, untuk saya istilahnya lupa. Ya, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu yang tidak harusnya dibeli, seharusnya dibeli. Nah, kita sebagai istri harus berperan menolong. Ya, apa adanya uang yang ada. Ya, kalau tidak cukup bagaimana caranya? Kalau anak saya memberikan ceramah kepada ibu-ibu, itu dikatakan bahwa ibu-ibu harus bisa mengatur keuangan, direken. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Setelah akhir bulan, kok tekor? Tekornya mergane iki. Nah, besok bulan depan dikurangi lagi. Nah, itu cara istri berhemat seperti itu. Kalau istri tidak reken-rekenan, wah, obral-obralan. Apa dibeli, yang tidak harus dibeli, sehingga menyusahkan suaminya. Harusnya uang itu bisa terkumpul untuk membeli kebutuhan keluarga yang sangat perlu. Misalnya rumah, itu perlu sekali loh Bapak Ibu, namanya aja rumah tangga ya. Kalau kita masih kontrak-kontrak itu kan susah, ya asal sudah waktunya sudah dekat deg-degan, wah kontrak entek, piye. Tapi kalau punya rumah sendiri, ada ketenangan, ada ketentraman. Istri-istri, mari kita akan tunduk kepada suami seperti pada Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, ya nolonglah suamimu, tolonglah suamimu, hemat, ojo ngebreh. Kalau bahasa Jawa itu ngebreh. Saya itu, maaf ya,
ini perempuan, saya itu perempuan, tapi anak saya 2 itu nuruni saya. Tidak yang ngebreh-ngebreh, kalau sudah punya ya sudah. Kalau belum rusak ya sudah. Belum beli lagi, seperti itu, tidak mentereng, itu tidak. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tugas istri. Nah, bukan saja istri yang harus tunduk pada suami, tetapi suami istri harus tunduk kepada Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tunduk, rendahkan dirimu. Bapak, ibu, suami, istri, rendahkan dirimu di dalam Tuhan. Ada kebersamaan, berdoa bersama, misbah keluarga bersama, ada kebersamaan. Di situ nanti ada sukar, ada senang, ada sakit, bisa kita alami, kita lakukan bersama-sama tanpa mengumpat. Ada istri yang mengumpat tuh, aku jane iki mbiyen ya moh mbek kowe Mas. Saiki aku rekoso urip. Kalau di dalam Tuhan, suami istri taat tunduk kepada Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, maka semuanya yang yang terjadi dalam keluarga bisa dialami bersama-sama. Ya, dalam pernikahan juga dikatakan susah, senang, sakit, sehat, ya, tetap menerima istri suami sebagai istri suami yang sah seperti itu. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu anak taat dan hormat orang tua. Dalam Efesus 6 ayat yang 1. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, anak-anak, kemarin sore saya dengar Bapak Gembala ceramah di YouTube ya, yang mengatakan harus menghormati orang tua. Itu benar sekali. Anak-anak youth yang kemarin sore datang ini sudah ngerti. Saya percaya malam hari firman Tuhan itu sudah bekerja dan saat ini sudah menyadari dan memahami. Anak-anak, ya kalau kita bisa menghormati dan menghormati dan mengasihi orang tua kita, maka Tuhan akan memberi upah loh. Panjang umur. Orang panjang umur tok hidupnya berbahagia. Dalam Efesus berapa itu ya tadi? Apa ada ya? Ya. Efesus 6 ya. Efesus 6. Anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tua itu akan panjang umur. Orang mau panjang umur tok ning uripe kesusahan, kekurangan, ya, tidak. Berbahagia anak-anak. Maka anak-anak harus memandang orang tua itu sesuatu yang penting. Yang penting. Anak-anak bisa bayangkan mulai dari kecil sampai gede. Mungkin sudah bekerja sukses, sekolah sukses, bisa punya ini dan itu. Itu semua karena siapa? Memang itu semua karena Tuhan, tetapi melalui jerih payah orang tua kita. Jadi kalau anak-anak ini jangan menghina pada orang tua. Oh, bapak ki kolot, ibu ki kolot. Saiki kok zamane HP ini iki lak modern, Bu. Jangan. Kemarin saya punya cerita, ada cerita seperti ini. Keluarga di mana itu ada anak SMP kelas 1, dia cerita seperti ini. Anak saya tadi yang nyepel, yang nyapu. Loh Bu, sudah anak SMP laki-laki. Biasanya laki-laki senangnya dolan loh. Senangnya cuma megang HP loh. Ya, tapi itu tidak. Ibunya berkata, "Nak, tugasmu ya, ibu nanti mau ngambil rapot." Dia pegang HP, HP-nya diletakkan dan dia langsung nyapu. Suatu ketika nyapu ngepel. Suatu ketika anaknya itu baru seperti ini. "Sek toh Bu, aku baru ini, baru itu." Tapi bukan pelajaran loh, kesenangan loh. Mungkin main game dan sebagainya.
Ibunya yang mengasihi anak itu berani menegur anaknya. Nak, kalau kamu tidak melakukan seperti ini, nyapu, ngepel, membantu ibu, besok kalau kamu jadi orang tua, kamu akan canggung, tidak bisa apa-apa. Ini orang tua yang mengasihi anaknya tuh berani menegur. Jangan anaknya HP terus didiamkan saja. Kalau HP itu karena belajar, monggo lah. Tapi kalau HP hanya tik-tok, apa-apa itu berikan pengertian. Kalau kamu tidak mengerjakan seperti ini, besok kalau kamu jadi orang tua tidak bisa melakukan. Apa ya, kita ditunggu orang tua terus. Mungkin ada pemuda yang harus kuliah di luar kota atau ikut saudaranya. Kalau mempunyai sudah terbiasa di rumah dididik seperti itu, bangun tidur dilipat selimutnya, lalu ngepel, nyapu dan sebagainya. Wah, itu menjadi anak yang hebat, yang bisa menyenangkan orang tuanya. Orang tua itu kalau disemayani anaknya, "Sik Bu, ibu ki kolot." Rasane lara-lara. Ibu sisan orang mengasihi anaknya, orang menasehati, "Yo wis tak garape dhewe, nyapu dhewe, ngepel dhewe, awake kesel-kesel dhewe, lek cepet dipanggil Tuhan." Ayo. Kamu senang orang tuamu cepat dipanggil Tuhan? Saat ini dengarkan firman Tuhan. Hei anak, hormati orang tuamu. Nanti kamu akan hidup berbahagia. Anak itu tidak hanya anak kecil, anak remaja, pemuda. Sudah keluarga pun itu anak. Ya, tidak kalau sudah keluarga, oh dudu anakku, bukan, itu anak. Saya bersyukur ya, Bapak Daniel itu keras dalam mendidik anaknya. Tapi saya melihat buah yang sekarang itu saya petik. Anak-anak semua pelayanan, anak-anak menghormati orang tuanya. Waktu Bapak masih sugeng juga dihormati. Apa keperluannya mereka bersatu urunan. Ayo kanggo nyengkuyung Bapak. Bapak sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan, menghormati ibunya. Nah, ini anak-anak ini harus seperti itu, ya. Jangan nek duit enake ya enake dhewe. Aku nitipke anakku ning gone wong tuaku ya wis pokoke nitipke tok, ning nek aku ndedet aku dolan dhewe. Kalau ini saya di rumah sendiri, ayo Bu, ikut Bu. Ayo jajan, beli bakso gede-gede. Diajak kemana pelayanan, kemana-kemana. Nah, itu yang saya alami. Buahnya seperti ini karena apa? Orang tua, anak bersatu, ya, memerankan perannya masing-masing bersama Tuhan. Satu dengan yang lain saling mengasihi, saling menghormati. Saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang menjadi saksi. Itu loh, keluarga Kristen itu seperti itu loh. Bapak Ibu suka ya seperti ini ya. Mari firman Tuhan kita renungkan dan kita lakukan. Biarlah semuanya ini boleh memberkati kehidupan kita, sehingga keluarga kita semakin menjadi keluarga yang harmonis, yang bahagia, keluarga yang saling menghormati, saling mengasihi. Ya, tidak ada alasan yang lain. Amin. Mari kita akan pujikan satu pujian. Kita akan pujikan satu pujian. Kasih itu lemah lembut. Biarlah kita akan memahami arti daripada isi pujian ini. Dan sesaat kita mendengar Tuhan yang penuh kasih itu melembutkan hati kita, kita bisa menerima keluarga kita apapun adanya. Mari kita akan bangkit berdiri. Pasti
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pagi hari ini biarlah kami, pria-pria yang hadir di dalam ibadah ini, kami boleh mengasihi istri-istri kami. Kami istri, biarlah kami tunduk dan hormat kepada suami. Demikian juga kami yang pagi hari ini ada sebagai seorang anak. Berikan kami hati untuk taat dan hormat kepada kedua orang tua kami. Karena kami tahu berkat yang Tuhan limpahkan, umur panjang dan kebahagiaan akan menjadi bagian kami ketika kami tunduk dan hormat. Terima kasih untuk pengajaran yang Kau berikan atas hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau punya rancangan indah atas hidup keluarga kami. Berkat yang selama-lamanya bagi setiap kami. Sejahtera yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya, bahkan anugerah dalam kehidupan keluarga kami Engkau sediakan. Untuk itu ajar kami melakukan firman-Mu, maka kami percaya sukacita kami akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan itulah yang Kau janjikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus yang pimpin terus seluruh kehidupan setiap kami, sehingga kami mengambil peran dan fungsi kami di dalam keluarga sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Muda Yulika yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau Tuhan yang terus memberi pengurapan, Engkau yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan boleh menjadi keteladanan bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.